Engkau sayangku, akulah Amin. Engkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di sini. Saya Siska Pesia. Kali ini sudah lama sekali tidak podcast. Akhirnya kesampaian podcast dengan Mas Sri Krishna Enci. Siapa sih sebenarnya namanya? Wah, nama saya banyak. Yang mana tuh? Banyak banget. Ada yang manggil Enci, ada yang manggil Krishna, ada yang manggil Sri juga. Jadi multi lah. Multi talent. Tapi kalau Enci itu teman sama akrab. Oke, aku sapa dulu. Selamat sore ya. Selamat sore. Sehat? Kira masih nari? Masih. Ini mau dijebak bersilat-silat nih sore hari. Cuman dengar kan kemarin bulan lalu kan kamu ke Prancis. Ya itu kesalahannya satu, kok nggak ngajak aku. Iya. Sayangnya di band Mas Enci itu kurang nyanyi deh. Terus kok nggak ajak aku gitu. Harusnya kan kemarin itu ngajak aku, terus kita liburan sama-sama ke Prancis. Lumayan sebulan kan? Iya, kita cari waktunya ya. Oke. Jadi banyak banget nih pertanyaanku, tapi kita yang ringan-ringan aja ya. Oke. Mulai dari kenapa namanya Enci? Enci itu nama panggilan waktu kecil. Nah, kalau di daerah saya dulu di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah sana, Enci itu Arab. Arab. Gitu. Oke. Awalnya itu namanya Enci itu. Nama saya Krishna. Nama asli KTP apa? Nama kasih KTP Krishna Widianto. Krishna Widianto. Ya, Terus dari mana tuh ada Sri Krishna? Itu karena saya mungkin seniman kan, biasanya seniman. kan itu terus pakai nama panggung. Nama panggung, dan itu memang sudah disepakati teman-teman gitu. Oke. Jadi malah yang ngasih nama Sri itu bukan saya, ada temen. Oke. Jadi Sri Krishna sekarang yang jadi panggung Sri Krishna Enci gitu. Iya. Oke. Tapi pengen tahu dulu sebelum aku bertanya lebih dalam tentang dunia musik. Sebenarnya mengikut siapa sih? Ada di keluarga atau dari mana sih menyukai musik itu gimana? Saya menyukai musik sejak kecil mungkin di keluarga ya, karena influence itu dari keluarga. Dulu dikenalin karawitan, tari, musik segala macam waktu kecil. Terus waktu SMP juga sudah terjun. SMP itu sudah menciptakan lagu loh. Wah, sudah bikin lagu. Terus SMA kebetulan di habitat yang sama di Jogja ya, di Jogja saya bertemu dengan teman-teman yang hobi passionnya main musik. Akhirnya kita bikin grup musik. SMA itu saya sudah kerja di musik. Apa itu? Oh, kerja musik. Jadi tahun-tahun dulu kita sudah main di kafe-kafe. SMA itu lama sampai saya kuliah. Akhirnya berhenti karena saya nyanyi ngeband-bandan terus waktu itu kan tahun-tahun 90-an itu. Akhirnya saswit saya serius ke penciptaan lagu. Oke. Tapi bentar, kuliahnya apa nih? Saya kuliahnya di hukum, fakultas hukum. Bisa-bisanya ya? Ya, karena itu Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda pilih saat kuliah. Era dulu ketika orang berkesenian itu belum ada pengakuan. Sesuai gitu. Oh, pengakuan. Waktu itu sebenarnya saya pengen ke ISI tapi orang tua menolak, nggak setuju. Boleh jadi seniman gitu. Itu mau ngapain? Jadi, nggak jelas kan? Hukum ini alasan aja nih. Nah, terus akhirnya sebagai bentuk pengabdian saya, akhirnya saya harus kuliah di hukum. Saya di berbagai universitas waktu itu nyoba diterima dimasukin. Akhirnya yang lulus cuma satu, jadi sarjana hukum di Atmajaya University di Jakarta. Jadi saat di kuliah berhenti nih berkesenian? Enggak, malah terus menciptakan lagu. Ya, terus. Tapi nggak ngeband lagi? Masih ngeband. Saya punya band aktif. Era saya menjadi solo karir itu baru tahun 2000-an. 2000-an saya pakai nama saya Krishna gitu dengan session player. Itu saya menciptakan lagu, membuat album dari ikut ke label sampai indie label, ke label lagi, indie label lagi. Itu terus. Jangan salah dulu. Jadi proses berkeseniannya sebenarnya udah dari kecil ya. Dari kecil. Terus waktu kuliah rambutnya udah begini? Kuliah belum. Jadi mulai lulus kuliah. Jadi apa nih? Kenapa bisa gimbal? Gini kan
rambut saya itu kan keribu. Oke. Dek Siska. Iya. Dek Siska. Ini kok jadi sopan banget loh sama Siska. Makanya santai aja, udah aku bilang leceh aja gini. Akhirnya saya menemukan pola kok saya pengen rasta itu kan sebenarnya simbol pemberontakan. Rasta, zaman-zaman dulu ya, rasta ya. Akhirnya kok cocok, saya merasa nyaman dengan rambut gimbal, walaupun dengan resiko treatmentnya susah, harus tetap rajin keramas, harus di-maintain. Nah, tapi saya akhirnya nyaman di situ karena mungkin akhirnya orang mengenal dengan gimbalan saya. Iya, tapi ini gimbal itu kan orang taunya lagunya Rasta, terus apa gitu yang berbeda, sangat berbeda sekali saat ini Mas Muci nyanyi Jawa. Kan itu kayak nyanyi Jawa enggak? Kan biasanya kita taunya Mas yang di Kempot, siapa nyanyi kan enak. Ini gimbal udah bunyinya Jawa itu kan enggak semua lagu Jawa, lagu-lagu saya itu banyak folk, reggae, rock atau ada kontemporernya. Nah, ini satu yang ada lirik Jawanya baru satu saya. Yang lainnya lagu-lagu folk atau lagu-lagu ballad atau lagu-lagu reggae. Jadi tapi untuk album sendiri suka lagunya ke arah mana? Awalnya ke karya sendiri awalnya ballad folk ballad dengan orkestra segala macam. Terus akhirnya proses terus di setiap album itu saya pasti beda. Karena aku pengen bikin lagu yang warnanya ini, yang genrenya ini. Ya udah, terjadilah. Saya nggak terikat dengan sesuatu genre apapun karena melelahkan bagi saya. Wong saya istilahnya bukan mencari bentuk ya, tapi aku pengen pasnya di sini, pasnya di sini. Jadi macam-macam. Jadi memang ada satu yang ada campuran lirik Jawa, tapi semua rata-rata bahasa Indonesia. Dengan perjalanan Mas Enci tadi yang Mas Enci bilang kesenian dari masuk label, indie label, keluar masuk label, itu kenapa akhirnya balik lagi ke Jogja? Dulu berarti sempat merantau ke Jakarta, sempat ke ibu kota kita. Oke, jadi gimana nih ceritanya? Di Jakarta mungkin setiap orang itu punya pertempuran, seniman itu punya pertempuran sendiri. Tapi akhirnya saya merasa memang habitat saya mungkin di Jogja. Karena mungkin teman-teman layar saya banyak di Jogja, terus saya sudah punya keluarga, jadi nggak bisa betah lama tinggal di Jakarta, balik ke Jogja. Dan saya kebetulan di Jogja itu banyak melakukan kegiatan kesenian, seni budaya, jadi dekat dengan teman-teman berupa, dengan teman-teman tradisi. Nah itu saya nyaman di lingkaran itu. Nah, akhirnya komunitas-komunitas ini justru yang mungkin bisa menghidupi saya, terutama di teman-teman seni rupa. Itu saya bisa berkolaborasi dengan mereka, membuat sesuatu karya. Pernah dengan Mas Nasilun, Pak Joko Peke yang tempoh hari Cereng Degleng itu, dengan budaya-budaya yang lain. Itu saya merasa pas karena sejak awal, ini kunci sejak awal, saya tuh nggak punya ekspektasi menjadi seorang apa ya, jadi musisi ya senang aja. Nah, awalnya tuh senang karena kesukaan. Dan memang jadi pengennya jadi seniman doang. Ya seniman aja. Jadi kalau toh misalnya ini alhamdulillah saya bisa hidup dari bermusik, itu saya sudah bersyukur. Ya kenyataannya saya memang 100% hidup dari musik sampai sekarang. Persoalan ada sambilan-sambilan itu kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya incidental. Tapi sampai sekarang saya tetap bermusik. Menghidupi atau tidak menghidupi, tapi dia membahagiakan. Membahagiakan. Itu paling penting dulu. Ya. Jadi karena tadi udah dibahas tentang Cereng Degleng, itu apa ininya? Kenapa sih itu jadi inspirasi? Kan orang jarang tuh ngangkat cerita tentang babi. Kan arti Cereng Degleng itu apa sih sebenarnya? Awalnya gini loh. Aku yang nggak orang Jawa nih kan pengen tahu nih. Jadi lagu-lagu saya itu awalnya memang tema-tema kritik sosial dan humanisme, karena saya adalah sisa-sisa zaman 98. Era-era 98 itu kan. Wah, saya masih heroik, melawan kekuasaan segala macam. Nah, sampai sekarang sebenarnya lirik-liriknya itu hanya sekarang banyak metafor-metafor yang tidak verbal seperti itu, melawan segala macam itu. Nah,
Kalau khusus ke Celeng Degleng itu memang karena saya punya kedekatan dengan Pak Joko Pekik dan Romo Sindunata yang menulis dia di Pak Joko Pekik di visualnya dengan tema Celeng Degleng itu kritik sosial lagu itu. Celeng itu kan binatang mitologi yang konotasinya negatif. Nah, dari karya Pak Pekik yang lukisannya begini itu, saya kok pengen bikin lagunya. Setelah juga konsultasi dengan Pak Pekik, dengan Romo Sindunata yang dia memang menulis tentang celeng, akhirnya terjadilah itu. Saya launching baru tahun 2019 akhir, sebetulnya 2019 akhir menjelang Pilpres. Oh iya. Menjelang Pilpres, satu Celeng Degleng itu, hingga akhirnya tempo hari sempat viral karena persoalan politik juga. Lagu saya dipakai tema untuk pergerakan itu. Biasa sih sebenarnya nggak punya maksud seperti itu. Itu kan hanya persoalan masyarakat yang mungkin menganggap pas lagu itu. Intinya itu. Padahal di situ juga ada lagu yang asu-asuan, yang temanya juga mengkritik pejabat-pejabat yang hipokrit, pejabat-pejabat yang oportunis lah. Jadi kemarin lagu Celeng Degleng ini kemarin sempat didengerin Bu Susi juga ya, sampai Bu Susi pakai topeng itu aku lihat. Iya, itu waktu pas. Gimana responnya pas dengar lagu itu? Ya itu kalau saya lihatnya lagu itu diapresiasi dengan baik, mereka happy, ya sudah senang. Kalau saya sebagai seniman kan itu nilainya kan itu, bahwa itu diapresiasi, itu sudah senang. Karena niat saya bahwa kalau karya itu kan orang begini sebagai anak kandung, pasti dia akan membawa rezekinya sendiri, akan membawa nasibnya sendiri. Jadi menurut saya kalau ditanya, misalnya Siska nanti tanya suka yang mana, ya saya suka semua, itu anak saya semua ya. Karena itu karya semua, jadi itu anak saya semua. Jadi, persoalan nanti ada kontribusi terima tidak itu tidak masalah. Kalau dalam mental kesenian kan yang penting happy aja. Tapi di perjalanan kesenian nih, yang bikin down banget apa sih momen-momennya? Yang bikin down? Ya. Sebetulnya saya itu kan sudah siap dalam kesenian, saya nggak merasa down. Waktu awal-awal ke Jakarta pun sudah sangat siap atau ada merasakan pertimbangan? Secara mental mungkin siap, dan karena kan saya nggak punya ekspektasi yang berlebih. Iya. Jadi ya wes, kalau ke Jakarta aja, apa yang saya bisa, apa yang saya mampu. Di Jogja pun seperti itu, misalnya nggak ada job ya sudah nggak apa-apa. Wong analoginya kan Jogja berhati nyaman. Karena itu kan sesuatu yang baik menurut saya. Nah, analoginya kalau misalnya wong pasti laku lah. Wong sekarang sampah aja laku, kok masuk karya nggak laku. Nah, saya punya prinsip itu. Nggak jadi masalah lagi nih, nanti karya disamain sama sampah. Enggak lah, itu kan. Ya ibaratnya begitu ya. Seburuk-buruknya keadaan, pasti tetap ada hal-hal yang penting. Apalagi ini karya yang kita bikin, mungkin nggak laku. Kan ada rekam jejaknya. Karena kalau sudah terjun ke dunia kesenian ya sudah harus terus. Ntar kalau misalnya capek ya istirahat. Nanti terus ya kayak ini kan juga walaupun di pandemi kemarin juga sepi job, tapi karyanya jalan, bisa job virtual, terus tetap saya berkarya, malah ini mau mundurin beberapa single saya, gitu loh. Dan terus terang lagu-lagu saya memang tematik. Ada lagu-lagu tokoh, ada lagu-lagu sosial, suasana zaman apa. Saya memang merekam itu untuk mewakili bahwa di era ini aku membuat karya ini, di era itu aku buat karya ini, gitu loh. Benar. Tapi aku kenal Mas Nci belum nyampe 2 tahun ini lah. Belum. Baru 1,5 tahun lah. Iya. Pas aku tahu ini Mas Nci ini sebenarnya penyanyi, pelukis, atau pengusaha ini. Jadi sebenarnya apa nih? Kalau atau bisa semuanya, lagi cari kemana? Mana ya? Tetap saya itu sebetulnya pencipta lagu musisi. Yang mencoba untuk menyanyikan lagu saya. Persoalan hanya punya usaha itu hanya diversifikasi saya untuk mencari makan. Terus apa tadi melukis itu karena saya itu habitatnya di teman-teman seni rupa. Ya sedikit iso gambar, sedikit bukan sedikit lagi. Bisa iso gambar, ya
ada yang dikoleksi ya itu kan selesai dong. Koleksi ini masuk ke ranah pengusaha. Nah, itu kan juga perusahaan jaring aja. Jaring. Nah, kalau orang tidak bisa mengelola persoalan sosial dan menuju itu memang agak susah karena hidup kita itu pasti di lingkungan sosial. Begitu. Terakhir, nggak ada yang dua terakhir. Album apa nih ya? Katanya tadi aku dengar bocoran sedang mempersiapkan lagunya. Apa nih lagunya? Saya sudah mempersiapkan sekitar 7 lagu. Tapi akan saya buat single-single. Oke. Akan saya buat single-single dan kebetulan sudah selesai. Klipnya dan 2 sudah selesai. Nah ini tinggal menunggu momen pas apa? Launchingnya. Tapi yang terdekat mungkin ke tema perempuan. Oke. Nanti akan saya luncurkan single Sebab Kau itu tentang ngomong tentang perempuan. Terus ada tentang urusan sosial politik nanti akan saya luncurkan. Terus bagaimanapun juga ada lagu yang cocok bertema cinta. Karena kita itu hidup dalam cinta. Hidup dalam berkasih sayang. Dalam cinta. Tapi intinya saya ngomong ini jujur dengan apa yang ada saya lihat, apa pengalaman saya. Nah, ini semoga tahun ini semua single-single saya bisa saya rilis. Kita doakan ya semuanya ya, amin ya. Nah terakhir, nah, sebelum nanti saya minta menyanyikan lagu, kalau mau melihat 5 tahun ke depan, kunci Krishna, apa tuh yang mau disampaikan ke persiapan ke 5 tahun ini? Ke 5 tahun itu kalau saya tetap akan berkarya dan semoga karya saya bisa diapresiasi dengan baik. Itu 2 karena ranahnya lebih luas lagi. Karena saya juga mempersiapkan untuk anak saya sendiri. Anak saya juga terjun di dunia yang sama. Saya juga akan support anak saya dan ya kalau bisa sampai kapanpun saya tidak akan berhenti. Karena seniman nggak ada pensiunnya. Betul. Kita nggak ada pensiun muda tuanya ya. Iya nggak ada. Terakhir kita minta nyanyikan lagu dong. Penggal aja ya. Boleh. Yang ini ya, yang mau lagu baru ya. Penggal aja ya. Bentar. Aku kupu-kupu, engkau sayapnya, akulah angin, engkau sejuknya, karena kau denyut bagi jantungku. Bila kau bara, aku apinya, aku kupu-kupu, engkau sayapnya, akulah angin, engkau sejuknya, karena kau denyut bagi jantungku. Bila kau bara, aku apinya, sebab kau tetap ibuku. Oke, tadi kita udah mendengarkan sedikit bocoran tentang lagu yang akan segera di launching, tapi nggak tahu kapan. Kita cari momennya. Kita doakan berjalan lancar, booming, bisa mendapatkan pendengar dari berbagai daerah, nasional dan internasional. Dan terima kasih Mas Nci. Ya, jangan lupa kita nanti ke Eropa sama ke Jepang. Singkat sekali podcastnya sore hari ini, tapi bisa membaca singkat tentang perjalanan Mas Nci. Besok lagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Salam budaya. Salam budaya.